Dua pemuda Indonesia ini membangun perusahaan IT di New Zealand yang membanggakan perusahaan ini tetap eksis di tengah COVID. New Zealand nomor satu. Oh, New Zealand nomor satu? Nomor satu dibandingin jumlah penduduk sama yang make. Hampir 70%. Oke. Kita paling tinggi. Di dunia? Di dunia. Untuk tadi? Untuk namanya cloud adoption. Wow. Yang pakai. Begitulah penuturan Teddy mengenai industri teknologi di New Zealand. Tapi bagaimana dengan perusahaan IT di New Zealand? Menurut mitranya Wicaksono, perusahaan HDS yang dijalani oleh keduanya di saat COVID pun tetap bisa eksis bahkan meraih keuntungan karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan komputer dan membutuhkan bantuan network komputer. Nah sobat-sobat, ini kita masuk ke dalam ruang Prestige IT Solution. Nah ini Mas Teddy ini salah satu owner di sini, orang Indonesia loh. Mas Teddy, apa kabar Mas Teddy? Oh, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sorry ganggu nih pagi-pagi ya. Iya. Ini IT lagi asik banget ini Mas Teddy ini di dunia sekarang ya. Iya, betul. Boleh cerita Mas Teddy ini kapan IT Solution ini dibangun? Oh, kita udah lama ya, dari 20 tahun yang lalu. Wow, keren. Iya. Soalnya banyak ya di sini kita requirement ya. Iya. Orang-orang yang perlu bantuan di bidang IT ya. Oke. Terus kita juga banyak bantu banyak bisnis orang-orang Indonesia di sini yang perlu bantuan di IT. Oke, waduh asik banget Mas. Kasus-kasus, sebelum ke kasus, mungkin Mas Teddy boleh kenalkan ke kita. Oh silakan. Ada berapa banyak sih staff di sini dan ngapain aja, boleh kita keliling lihat? Boleh silakan. Kita ada beberapa bagian ya di sini ya. Alright. Ya. Di sini ada ya, staff buat programming di sini. Oh, programmer. Oke, Ya. that's good. Oke. Oh, ini programmer ya. Jadi bikin program apa tuh Mas Teddy kalau boleh tahu? Macam-macam ya, kita bikin website. Ya, ada program akuntansi. Kita bantu financial systemnya di mana di sini. And ini siapa namanya? Staffnya? Brinley, yes, please introduce yourself. Hi, I'm Brinley. I hope this is not going out live to the world. No, only local, all parts. How long have you been here in this company? 2 years. 2 years, that's good. Okay. I try not to be too much trouble to him, and I try to learn the language. Okay. Thank you, Brinley. What Indonesian language that you can learn? Indonesian. But I Can can't you speak. say one word? Makan? Frustrati. Oh, frustasi. Frustasi. Oh my goodness. Oke, kita ke tempat lain ya. Thank you. Ya. Ini ada ruangan lain nih sobat-sobat New Zealand. Nah, kalau ini bagian Oke. teknisi. Oh, teknisi. Oke, hi. How are you? Andi juga, orang Indonesia Andi. Oh, Ya. Mas Andi. Thank you. Ya, Oh, Max. Ya. Max. Oke. Oh, dari berbagai negara ya? Ya, betul. Semua di sini. Ini juga sama. Bidangnya apa tadi? Kalau ini kita banyakkan buat infrastruktur. Oh, infrastruktur. Misalnya apa? Misalnya ya paling gampang kalau misalnya company perlu internet, Oke. email, Aha. atau server. Oke. Nah, mereka kita bagian di sini. Ke sini ya. Iya. Termasuk Mas Andi salah satu yang Iya, bertanggung level jawab 2 itu. ya. Betul. Semangat ini Keren. lebih ke network. Ya. Kan lebih ke network Betul, ya. betul. Waduh, seru banget ya. Oke, kita lanjut ke Ya. tempat lain mungkin. Ya, Oke. oke. Siap. Ya. Ke Mas Oh, Teddy. jangan lupa, ini Om Wicak. Nah, Oh, ini. halo. Oh, Ini Wicak, dia, how are you? Ini bagian finance-nya dia nih. Oh, bagian Ya, finance-nya. kalau bayar-bayaran Mas Wicak. Ya. Oh, gitu kita Ini partner saya. Oh, gitu. Ya, Kita ngobrol berdua aja tuh di mana Boleh, gitu boleh. ya? Silakan. Di mana? Monggo di ruangan Mas Teddy silakan. Di situ aja yang Ayo. letakkan. Siap. Maklum, namanya juga kantor IT. Nah, ini kadang-kadang jual komputer nih, stok kita segini nih. Oh, jadi ada Mungkin jual sebulan komputer habis juga ini gitu ya? biasanya. Oh, Ya, oke. komputer kita ada stok juga. Oke, ini bagaimana bersaing dengan perusahaan komputer lain? Artinya kayak No Liming atau apa gimana? Oh, oke. Apa kelebihannya di sini sehingga bisa beli dari sini? Iya. Memang kelebihannya kalau usaha di luar negeri, mereka lebih pentingin service. Oh, oke. Iya. Jadi
value editnya di service, biarpun mereka beli komputer lebih murah di tempat lain misalnya, mereka lebih penting kalau ada yang nolong, ya, atau kalau mau minta nasihat kita bisa bantu. Betul. Jadi tetap aja harga kita memang agak lebih mahal sedikit, cuman support sama service kita lebih bagus. Namanya juga ada juga customer biasa Indonesia suka nawar-nawar sedikit, tapi nggak apa-apa, mereka tetap mendukung kita. Tapi asik nih ngobrol kayak begini ya. Nggak apa-apa kita berdua kayak begini. Asik juga mau ngobrol kayak begini di lorong gini nih sobat-sobat New Zealand. Tapi mungkin pengen tahu juga nih sobat-sobat New Zealand, membangun IT company tentu tidak mudah ya, apalagi zaman sekarang ini. Dan mungkin jarang orang Indonesia punya usaha IT seperti ini. Boleh tahu ini yang pertama atau ada yang lain? Kita pernah coba kolaborasi, pernah lihat-lihat juga. Mungkin ada beberapa, cuman rata-rata mereka kerja sendiri, satu orang gitu loh, bukan company gitu loh. Jadi kalau di New Zealand boleh dikatakan mungkin kita cuman kita yang gitu ya, yang punya company yang iya, ini udah 20 tahun lebih kan. Hebat banget bisa boleh di-share dong berdua, apa sih tantangannya, apa pengalamannya selama ini, challenge-nya dalam membangun bersama perusahaan IT ini? Well, kita saling percaya ya. Kalau kelebihan kita masing-masing, kalau saya di bidang teknikal, betul. Kalau Pak Wicak di bidang finansial. Jadi yang budgeting, yang untuk bagian SR, department, untuk rencana depannya gimana. Jadi kita sama-sama saling membantu. Udah begitu, memang challenge banyak ya. Cuman kebetulan di bisnis di Indonesia ini loyalty customer banyak gitu loh. Jadi kita masih bisa bertahan buat bayar bill. Dari Pak Wicak mungkin mau share? Ya, please. Apa ya? Yang pertama, benar kalau customer di sini penting itu kepercayaan customer. Betul. Jadi kita juga internal juga harus percaya, kalau enggak ya capek ya mikirnya. Nah, jadi memang saya gabung sama Teddy setelah Teddy jalan beberapa tahun. Jadi customer yang ada itu memang loyal ke Teddy. Jadi saya cuman support supaya company bisa survive, company bisa nambah gede dikit-dikit gitu ya. Dia yang fight gitu, saya jaga gawang. Nah, saya ingin tahu, ini katanya ada salah satu kasus, ada hacker Indonesia yang hack komputer di New Zealand ya? Iya, betul. Bisa cerita sedikit nggak kasus tersebut? Yuk kita ke sana yuk. Nah, itu masalah teknis, nanti biar Om Teddy yang jelasin. Sambil ini ada wedang jahe. Oh, ada waktu. Ini kayaknya kenal ini nih, sesepuh kita Om Bintang, apa kabar? Sehat-sehat ya? Ini kebetul banget nih, Waalaikumsalam, bisa ketemu di sini sama-sama nih. Cerita dong gimana kasusnya nih? Ada kasus apa nih sebetulnya nih? Apa benar ada ini nih masakan Indonesia? Kebetulan banget Om Bicak bikin di rumah. Ini bawa nih. Perusahaan Indonesia ini walaupun banyak staff-staffnya orang-orang non-Indonesia, orang asing, tapi kadang-kadang ada Indonesian corner tuh, lihat tuh. Pas ada tamu dari orang Indonesia, makanan disediain masakan Indonesia. Kayaknya itu getuk sama apa itu? Wedang jahe. Oh, wedang jahe, aduh keren banget. Ini salah satu pelayanan. Oh iya. Banget Om Bicak bikin di rumah. Ini bawa nih. Yang punya kasus itu Om Bintang, ceritanya komputernya ya? gimana? Aku juga kemarin ini ya. Ya kira-kira minggu lalu, 10 hari yang lalu. Ini saya, server kecil saya, itu kena hack. Oh, kena hack ya, oke. Kita nggak tahu itu dari mana. Kebetulan saya sudah hampir 5 tahun ini ya, saya jadi customernya Mas Wicak sama Mas Teddy. Alright, yes. Nah, saya datang aja ke sini.
Ya saat itu juga langsung dibetulin. Ya, yang penting saya bisa kerja dulu. Nah sekarang gimana cari solusinya untuk bisa digunakan data yang terakhir. Jadi perusahaan ini melayani case per case individual ya. Kayak kasus kayak Om Bintang ini gitu ya. Boleh tahu apa itu sejauh mana sih kasusnya komputer Om Bintang ini hacker Indonesia masuk atau gimana? Betul. Jadi hasil pemantauan. Iya. Sebenarnya ini nggak terlalu spesifik. Ini semua terjadi di seluruh dunia. Oke. Nah, program-program yang ada buat hacking itu ada di internet. Jadi siapa aja bisa ambil, siapa aja bisa download. Nah, kebetulan mungkin banyak anak-anak muda yang suka iseng ya di Indonesia ya. Mereka copy programnya terus disebarin ke kemanapun di seluruh dunia. Ya nggak bilang untung ya, tapi maaf banget ya, kebetulan Pak Bintang, server Pak Bintang kena infeksi. Kasusnya ya. Oke, that's good. Mudah-mudahan bisa selesai itu kira-kira. Kita lagi usahakan. Lagi usahakan. Ada beberapa data udah balik semua, cuman kita lagi coba mungkin bisa usahakan bisa kembali semua datanya. Oke deh, kalau gitu thank you so much. Boleh nggak kita lihat depan perusahaan ini? Silakan. Gedung depan ini? Boleh? Om Bintang, thank you so much. Terima kasih banyak ya. Akhirnya kasus hacker yang menyerang hard drive milik Mas Bintang pun dapat diselesaikan dan bisa membawa hard drive-nya pulang kembali. Sobat-sobat, saat ini kita berada di depan kantor perusahaan HDS. Sebenarnya mau dibawa kemana ke depannya perusahaan ini? Kita tanyakan kepada mereka berdua ya. Sebenarnya opportunity banyak sekali. Jadi Pak Wicak nih lagi ada rencana juga. Tolong Mas Wicak. Kira-kira yang jadi kalau di New Zealand ini bisnis itu basisnya customer. Jadi kalau kita udah punya customer itu kita bisa bilang punya bisnis. Di IT ini produknya banyak sekali. Jadi kita coba, karena nyari customer susah. Kita udah coba beli company lain, agak belum bisa sampai saat ini. Kita baru beli satu company, HBS ini kita beli. Nah, produknya kita perbanyak. Jadi dengan produk yang banyak itu kita berharap jualannya makin banyak. Jadi contohnya kita mulai buka cloud service, itu hosting, storage, telepon system, broadband, nah itu semua di cloud. Terus kita juga buka franchisee, jadi kita jual departemen kita, misalnya contoh kita lagi buka untuk GPS, itu nanti semua ke otomotif, ganti oli segala macam, itu di bundle di GPS, terus apa lagi ya, infrastruktur, pasang kabel, CCTV, itu dengan customer yang sama ini kita create beberapa company yang nantinya jadi customer base-nya, jadi kita bisa jual. Masa depannya itu pindahin komputer, physical komputer ke cloud. Nah, itu udah mungkin kita sekarang masih mulai ya, semua negara masih mulai ya. Cuman nanti beberapa tahun lagi itu dia yang kita mau kejar. Semua data, semua program, semua kita pindahin ke cloud atau data center. Udah pasti itu. Bakal terjadi itu. Bakal terjadi. Jadi mungkin last question, tampaknya usaha bisnis di bidang IT buat teman-teman IT juga, membangun IT ini promising ya. Jangan takut ya. Jangan usah takut. Kalau ada kesempatan mau belajar terus atau pengen terjun ke dunia IT, itu saat paling bagus sekarang. Tapi ada yang bilang New Zealand ini kan negara kecil nih. Apa buat IT environment kekecilan atau enggak? Atau ada market? Enggak. Jadi di sini
bukan padat karya ya, tapi padat teknologi. Oke. Ya, jadi semua yang namanya padat karya itu dipindahin ke automation. Oke. Jadi automation cuma bisa kalau ada komputer Oke. atau IT. Oke. Jadi biarpun kita negara kecil di sini, tapi kalau namanya cloud adoption, namanya cloud adoption itu artinya yang pertama kali pakai teknologi cloud, New Zealand nomor 1. Oh, New Zealand nomor 1. Nomor 1 dibandingin jumlah penduduk sama yang make. Hampir 70%. Oke. Kita paling tinggi Di dunia? di dunia. Untuk tadi? Untuk namanya cloud adoption. Wow. Yang pakai teknologi Google Cloud, Amazon Cloud, Microsoft, Alibaba Cloud dari Tiongkok, New Zealand nomor 1. Malah pabrik susu Fonterra itu pakai Alibaba Cloud. Oh, oke. Mas Teddy dan Mas Wicak, thank you so much buat sharing informasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat sobat-sobat New Zealand ya. Silakan. Terima kasih banyak. Oke. Sobat-sobat New Zealand Channel, demikian informasi tadi ngobrol-ngobrol tentang perusahaan HDS ini yang digawangi oleh Mas Teddy dan Mas Wicak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sobat-sobat. Jangan lupa share, subscribe, dan like ya. Thank you buat perhatiannya. Bye. Salam. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.